Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai kiprok lagi, yaitu kiprok full wave. Jadi seperti yang kita ketahui, kiprok full wave ini sangatlah mahal bagi kita yang kekurangan uang tentunya. Jadi di sini fungsi kiprok seperti yang kalian ketahui, yaitu mengisi aki sebelum menuju perangkat di motor seperti ecu, seperti lampu. Jadi pentingnya kiprok ini yaitu mengisi dan menahan arus yang menuju aki ya, dan menuju semua komponen elektronik yang ada di motor. Tapi yang saya akan bahas di sini yaitu mengenai kiprok rakitan. Saya merakit kiprok rakitan kembali, yaitu kiprok full wave. Tapi kali ini berbeda dari yang kemarin. Kali ini lebih baik ya, atau lebih bagus dari yang kemarin, karena ini saya menggunakan double SCR di kanan dan di kiri. Berarti ini menggunakan 4 SCR ya. Jadi ini kiprok full wave yang bisa kita pasang di motor Honda Mega Pro Tiger atau Viction. Ini bisa juga. Kalau kemarin kita merakit dengan pendingin kecil dan tanpa kipas, tapi kali ini saya akan merakit menggunakan kipas dan double SCR di sini ya, dan pendinginnya cukup besar di sini. Bagi kalian yang ingin mengerti, silahkan disimak sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan di skip videonya. Dan video kali ini bukan untuk bermaksud mengguru ya, hanya untuk berbagi pengalaman saja. Bagi kalian yang belum tahu, kalau sudah tahu tidak perlu menonton video ini. Oke, kita lanjut dulu untuk mulai videonya. Silahkan disimak sampai selesai. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Ya, kali ini kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat atau merakit kiproknya. Ini ada dioda, pendingin, dan SCR. Kita siapkan dulu. Nah, ini lengkap ya dengan dioda sisir kaki 4. Kemudian ini kipas DC 12 volt. Kita lubangi dulu menggunakan baut roving atau baut berjaringan ya. Kita lubang-lubangi dulu untuk mengikat nanti dioda SCR kepada pendingin yang terdapat di bagian pada body casing heatsinknya ya. Di sini kita kasih lubang dulu untuk proses pembautan ya. Dan setelah kita lubangi, jangan lupa kita kasih isolator agar tidak terjadi konslet ya. Ini ada isolatornya agar tidak menyatu dengan pendingin. Kita kasih isolator pada bautnya seperti biasa pada umumnya. Bagian transistor atau MOSFET itu biasanya memang diberi isolator untuk membatasi agar tidak tersambung dengan heatsink atau pendinginnya ya. Kita lanjut. Bagi kalian yang ingin mengerti, silahkan disimak sampai selesai dan jangan di skip jika ingin paham. Terima kasih. Kita lanjut dulu.
Dan setelah itu kita lanjut penambahan PCB pada bagian SCR dan juga bagian dioda untuk mempermudah penyolderan. Kita kasih tambahan yaitu menggunakan PCB, kita potong sesuai yang kita inginkan ya. Kemudian kita solder. Kita potong lagi untuk sisi sebelah kiri. Kemudian ini lanjut untuk proses penyolderan di bagian SCR dan juga bagian dioda. Kita solder dulu pada bagian PCB yang kita potong tadi. Nah, ini bisa terlihat ya, ini sudah bagus. Kita solder. Nah, ini bisa terlihat. Kemudian kita solder juga untuk bagian SCR, kita solder, kita paralel karena kiri 2 kanan 2. Ini kita paralel dulu untuk jalur-jalur bagian SCR yang menahan arusnya ya. Kita lanjut dulu. Dan selanjutnya kita solder bagian untuk drivernya ya. Ini sudah saya siapkan beberapa resistor, transistor, dan dioda Zener. Ini kita solder di bagian PCB. Kita lanjut solder dulu untuk bagian drivernya ya, untuk mengaktifkan SCR dan juga menentukan arus, untuk menentukan arusnya ya.
Dan setelah terhubung antara driver dan juga bagian SCR, kita lanjut untuk menyolder 4 kabel dan berbeda warna. Ini yang menuju spool, kemudian yang menuju aki ya. Merah aki plus, hitam negatif pada aki, kemudian yang kuning dan juga hitam dan juga hijau ini menuju spool. Karena ini 2 fase ya, kita solder dulu. Nanti untuk sensor kipas kita bisa pakai NTC untuk membaca suhu pada heatsink. Dan setelah ini sudah semua tersolder, kemudian kita tes di motor ya. Oke, sekarang kita coba tes di motor ya. Ini lanjut untuk pengetesan. Ini warna biru dan kuning adalah spool yang menuju spool motor ini. Kemudian yang merah dan hitam ini menuju aki, merah positif dan hitam negatif. Dan kita pasang ke akinya dulu, yang positif, kemudian ini yang negatif. Ini sebelumnya terbaca di 12,1. Nah, ini yang terjadi hanya hangat bro. Kalau kiprok yang bawah itu langsung panas, kadang dipegang saja tidak berani karena terlalu panas. Ini hanya hangat karena menggunakan 4 SCR, kanan 2 kiri 2. Ini menggunakan aki 4,5 ampere ya. Kemudian kita coba menggunakan ampere yang lebih besar. Kita coba menggunakan ampernya 6 ya. Kita coba menggunakan aki 6 ampere. Kita turunkan dulu. Ini terbaca di 13,1. Ini plus, kemudian yang hitam negatif atau min. Oke, kita coba nyalakan dulu. Dan setelah kita tes, ternyata pada saat menggunakan aki 4,5 ampere itu hanya mencapai 13,6 sampai 14 volt ya. Tapi setelah kita uji atau kita ganti dengan aki yang lebih besar, bisa mencapai 16 volt bro. Dan ini suhunya sangat stabil, tidak terjadi panas sama sekali ya. Ini hanya hangat. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.